Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, sahabat otomotif. Hari ini kita kedatangan CRV, Honda CRV ya. Di sini dari insiden. Nah, kita akan ganti kompresor juga karena kompresornya udah kegencet sama chassis, udah patah. Nah, di sini untuk penggantian udah kita ganti ya. Nah, di sini ada tensioner untuk pemasangan fan belt. Ini kita menggunakan kunci 19, kita putar ke atas ya untuk pemasangan fan belt nanti ya. Ini namanya tensioner untuk fan belt ya. Langsung aja, ini kompresor yang udah kita ganti karena di sini juga kompresornya rusak, udah patah. Langsung aja kita udah ganti. Nah, untuk dudukan kompresor ada 4 ya, di bawah ada 2, di atas kompresor juga ada 2 ya. Nah, di sini bautnya kompresor yang di bawah, yang di atas juga ada 2. Langsung aja untuk nanti pemasangan kompresor. Nah, ini ada tahanan untuk tensioner ya. Nah, di sini juga ada, nanti kita akan pasang juga untuk alternator ataupun dinamo pengisiannya. Di sini selang yang patah kita akan ganti karena selang ini udah banyak lubang, juga udah patah. Kita makanya langsung akan ganti, kita perbaikin ya. Nah, di sini juga untuk selang AC ya, ini ke kompresor satu ya, yang ke output. Yang satunya juga yang kita ganti adalah yang dari kompresor ke kondensor AC ya, ataupun yang kayak sirip-sirip radiator. Nah, di depan sini seperti ini, sahabat otomotif. Langsung aja kita pasang. Nah, ini udah kita pasang ya, udah kita rangkai, udah kita rakit. Nah, satu dapat ke kondensor, satu ke kompresor, langsung masuk ke ruang kemudi ya, yang untuk sistem pendinginan ataupun AC. Nah, untuk satunya ini yang di kondensor udah kita pasang, sahabat otomotif. Nah, lalu kemudian untuk pemasangan kompresor, setelah udah semuanya udah terpasang, jangan lupa untuk komponen berikutnya adalah alternator ya. Tapi sebelum alternator dipasang juga di situ ada bracket di bawah alternator, itu pasang dulu bracketnya. Ini alternator yang nantinya kita akan pasang ya. Nah, bracket di sini fungsinya untuk dudukan alternator, juga untuk pegas daripada apa, tensioner ya, yang telah kita pasang. Nah, langsung aja kita pasang juga alternatornya. Alternator sudah terpasang, ada 2 baut di situ ya. Nah, di sini ada bracket. Nah, ini nih bracket yang tadi saya bilang untuk bekas daripada tensioner itu sendiri, tensioner fan belt ya. Nah, di atas itu nantinya ada komponen yang akan kita pasang, yaitu alternator. Setelah semuanya kencang bautnya, setelah kencang semuanya, langsung aja untuk alternator kita pasang ya, sobat otomotif. Nah, di sini kita masukkan untuk baut pengikat alternatornya, ada 2 baut, satu baut panjang dan satu baut pendek ya. Langsung aja setelah terpasang, jangan lupa untuk kabel alternator kita pasang ataupun kita colokkan kembali. Nah, sesuai dengan tempatnya untuk pengisian. Nah, setelah semuanya terpasang ya, jangan lupa untuk boot ataupun karet pelindungnya juga kita pasang. Langkah berikutnya adalah pemasangan daripada fan belt ya. Fan belt sendiri tadi kita menggunakan kunci ring 19 ya, kita putar ke atas ataupun berlawanan jarum jam untuk mengendorkan daripada tensioner agar fan belt itu nantinya bisa masuk. Cekidot ini semua udah kita pasang semuanya ya. Jangan lupa untuk kabel-kabel, ini karena bekas insiden juga, kabel tadinya semua dipretelin karena mobil kesini digendong ya, nggak hidup sama sekali, sampai ecu, sampai dengan juga apa namanya, box fuse ataupun sikringnya semuanya dipretelin lah. Tapi udah kita pasang semuanya. Terakhir kita adalah tinggal pemasangan komponen-komponen yang ada di depan, karena udah kita ketok-ketok ya untuk chassis-chassisnya, dan kita tinggal merakit ataupun menghidupkan mobil ini. Nah, langsung aja menggunakan kunci ring 19, kita putar ke atas ataupun berlawanan jarum jam untuk mengendorkan daripada tensioner. Nah, setelah kendor, tinggal fan belt kita masukkan ke alternator ya. Nah, kita masukkan, setelah itu kunci kita lepaskan. Nah, kita dorong ke atas. Nah, ada pergerakannya, kita dorong ke atas fan belt, lalu kita masukkan ke puli alternator sama puli AC tadi ya. Nah, semua udah terpasang seperti ini, tinggal kita hidupkan, kita tes karena mobil ini bekas insiden, kesini juga digendong. Kita akan hidupkan bagaimana suaranya ataupun bagaimana mesinnya, karena radiator semuanya hancur, semuanya udah kita perbaikin, udah kita ganti. Nah, kita tinggal hidupkan mobil ini ya, mudah-mudahan bisa hidup normal. Nah, langsung aja kita hidupkan, semuanya udah kita pasang. Untuk kelistrikannya langsung hidup ya, mobil tidak ada trouble ya. Untuk engine juga mati. Alhamdulillah nggak ada trouble di sini ya. Udah semuanya udah terpasang, tinggal kita melakukan pengisian freon. Nah, di sini selang low-nya ataupun lubang untuk pengisian freon di low-nya itu ada di atas ya, tinggal kita isi menggunakan selang ataupun alat untuk pengisian freon seperti ini. Kita isi freonnya, kita
sesuaikan tekanan 30 bar, jangan lebih ya, maksimal itu 35 sampai 40 bar aja, nggak usah lebih, agar kompresor bisa berjalan ataupun bekerja sesuai dengan jobnya, tidak cepat rusak seperti itu sahabat otomotif ya. Nah ini brand yang kita gunakan R13 ya di sini. Nih komponennya di sini, untuk bodi sendiri juga udah kita rapikan, untuk kap mesin juga udah kita cat ya. Semoga itu aja bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.